Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Sebelumnya apakah ada yang sudah masuk? Ada, Bu. Siapa? Yuli. Apa keterangannya? Pak Bu, Pak. Oke, berarti Alfa. Nah, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai gradien persamaan garis lurus tersebut. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian atau peserta didik mampu untuk menentukan gradien persamaan garis lurus, baik itu yang melalui dua titik maupun yang memiliki persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk umum dari persamaan garis lurus itu. Ada dua bentuknya, ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Oke, ibu ingatkan kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus ada dua. Adakah ada yang implisit? Dan? Oke, benar, eksplisit. Nah, untuk yang implisit bentuknya yaitu AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Oke. Untuk yang eksplisitnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini bentuk umum dari persamaan garis lurus tersebut. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai gradien. Nah, dari tadi Ibu sebut gradien. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu gradien? Belum, Bu. Oke, dikasih tahu. Gradien adalah kemiringan atau kecondongan dari suatu garis yang biasa dinotasikan dengan M. Nah, biasa dinotasikan dengan apa, anak-anak? M. Oke, benar. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, paham. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyebutkan di tujuan pembelajaran bahwa kalian harus mampu menentukan gradien yang melalui dua titik maupun yang memiliki persamaan Y sama dengan MX tambah C. Maka untuk yang pertama gradien yang melalui yang pertama yaitu gradien yang memiliki persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, berarti gradiennya yaitu M. Paham nggak apa yang dimaksud seperti ini? Bahwa gradien yang memiliki persamaan Y sama dengan MX tambah C, gradiennya adalah M. Nah, untuk lebih memahami contoh, kita punya persamaan garisnya Y sama dengan 2X ditambah 4. Ingat bahwa gradien yang memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M. Nah, maka M di sini berapa? Oke, benar, berarti paham. Kita sesuaikan dengan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Ya, selanjutnya kita akan menentukan gradien dari persamaan implisitnya. Tadi kan dari eksplisit yaitu Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya M. Lalu gimana yang bentuk implisit yaitu AX ditambah BY ditambah C? Contohnya 4Y ditambah 3X sama dengan 12. Nah, gimana kita mengetahui gradien dari persamaan ini? Nah, caranya kita ubah dulu
kita masuk ke contoh agar lebih paham. Nah, carilah gradien dari persamaan, carilah gradien yang melalui titik P negatif 3,6 dan Q 5, negatif 4. 5, negatif 4. Nah, ini kita sebelum masuk ke rumus kita tentukan dulu X1, X2 nya dan Y1 dan Y2 nya. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2 dan ini Y2. Kita masukkan langsung ke rumusnya. Maka M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka cari nih Y2 nya tadi berapa? Sudah diketahui negatif 4. Lalu Y1 nya 6 per X2 nya dikurang X1 nya Negatif 3. Maka kita langsung gunakan negatif 10 dibagi dengan 8. bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Berapa jadinya? Negatif 5 per Oke, maka gradien dari persamaan tersebut yaitu negatif 5 per 4. sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, lanjut lagi. Nah, gimana kalau kasusnya gradiennya sudah diketahui tapi kita disuruh cari salah satu titiknya? Nah, contoh lagi ya. Ini udah belum? Udah, ibu hapus. Nah, contohnya ya. Misalnya garis K ini melalui titik garis K melalui titik A negatif 2,3 dan B 2,P. Sedangkan dan memiliki gradiennya setengah. Nah, berarti nilai dari P ini berapa? Ini lebih dulu kita tentukan dulu X1, X2, Y1 dan Y2 nya. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2 dan Y2. Oke, maka kita masukkan lagi ke rumus yang tadi yang melalui dua titik. Berarti M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, tadi M-nya sudah diketahui atau belum? Udah, Bu. Sudah berapa? Setengah. Oke, setengah. Di situ kita masukkan lagi Y2 nya berapa? P. Kurang dengan Y1 nya 3 per 2. X2 nya 2. Terus X1 nya Negatif
kita langsung saja masuk ke ini. Kita tarik benangnya, lalu tadi kan titiknya sudah diketahui itu 5,0. Jadi kita kaitkan nih benangnya di titik 5,0. Lalu yang kedua ada 0,5. Nah, maka terlihatlah sudut yang terbentuk, yaitu 135 derajat. Nah, tadi kan sudah didapat nih sudutnya 135 derajat. Nah, untuk kita menentukan gradiennya, maka kita cari nilai tan 135 derajat berapa, anak-anak? 1. Negatif 1. Oke, 1. Nah, setelah ini kita akan membandingkan apakah jawaban ini benar dengan pengerjaan kita melalui atau menggunakan rumus. Nah, ini kan tadi sudah diketahui itu titiknya 5,0 dan 0,5. Maka rumusnya X sama dengan Y2 dikurang per X2 dikurang X1. Oke, jadi kita tentukan dulu ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, kita langsung masukkan saja. Y2-nya berapa? 5. Nah, dikurang Y1. Oke, per X2-nya 5. Oke. Y2 X1 5. Maka M sama dengan 5 per 5. Maka M-nya sama dengan 1. Maka hasil dengan menggunakan media lalu kita hitung manual, maka hasilnya sama. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Sudah sampai sini dulu materi kita. Tapi sebelum itu Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan beberapa soal. Nah, bagi menjadi beberapa kelompok, lalu Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Itu dikerjakan di rumah ya, secara berkelompok. Oke, sampai sini dulu materinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, boleh hubungi Ibu atau ketemu Ibu di kantor. Itu minggu depan kita akan belajar masih tentang persamaan garis lurus, yaitu tentang menentukan persamaan garis lurusnya, lalu menggunakan grafik juga. Nah, persiapkan diri kalian masing-masing untuk belajar pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Bila taufik wal hidayah.